Jadi ada 3 macam pasar nih. Pasar yang berdarah, yang banting-bantingan harga sudahan, yang kedua yang potensial, yang ketiga yang masih tertidur. Kalau yang pasar tertidur kan kita harus mengedukasi pasar nih. Betul. Conduct training itu, actionnya bagus nih, tapi nggak terarah. Oke. Dan, nah saya buatlah kurikulum yang saya uji coba dengan namanya Young Entrepreneur Academy tahun 2007. Bedain yang noise sama voice itu aja bingung gitu loh. Ya kan? False information sama yang enggak itu yang mana gitu kan? Terlalu banyak master, terlalu banyak guru, itu juga bingung juga. Begitu Anda ketemu eksplorasi, ketemu nih yang saya cocok. Misalkan kuliner kah, jasa kah, production kah. Nah ini kan sudah ada tipe-tipenya pengusaha ya. Halo teman UB, selamat datang kembali di Bonsai on Podcast. Podcast inspiratif yang akan menemani teman UB sekalian dalam menjelajahi lebih lanjut seputar Kampus Biru Kampus Perjuangan Universitas Brawijaya. Bersama saya Latifah Rizka sebagai host yang akan memandu berjalannya podcast hari ini. Pada episode kali ini kita akan berkelana lebih lanjut membahas tentang strategi kemitraan strategis Universitas Brawijaya dalam pengembangan wirausaha mahasiswa dan alumni. Dan kali ini saya tidak sendiri, tentunya kita sudah didampingi oleh narasumber hebat yang ahli di bidangnya. Langsung saja kita sambut bersama Mas Jaya Setiabudi selaku founder dari Young Entrepreneur Academy. Baik, selamat datang Mas Jaya. Selamat datang, Mbak siapa? Mbak Latifah. Mbak Latifah. Bagaimana kabarnya hari ini, Mas? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah baik. Berarti sudah siap ya untuk membahas lebih lanjut ya? Habis ini nih, habis mentoring tadi nih sama kawan-kawan adik-adik Brawijaya. Mahasiswa ya. Oke, luar biasa sekali ya teman UB. Tentunya Mas Jaya di sini hadir untuk membagikan tips and trick dan tentunya kita akan membahas lebih lanjut tentang dunia entrepreneur yang relevan bagi mahasiswa seperti itu. Oke Mas Jaya, mungkin boleh dijelaskan sedikit sekaligus perkenalan ke teman-teman yang sedang menonton. Sebenarnya perjalanan menjadi seorang entrepreneur ini dimulai dari apa dan sudah berapa tahun berjalan begitu? Ya, kalau saya pribadi sebetulnya kan orang tua saya itu bukan pengusaha, karyawan. Cuman mungkin saking perjalanan beliau yang menyakitkan sebagai seorang pengusaha, sebagai seorang karyawan, sampai usia bahkan 68 tahun baru pensiun. Nah akhirnya beliau itu kan sempat mengatakan berulang lah ke saya, ya ingat jangan ulangi kesalahan papa, lebih baik kecil jadi bos daripada gede jadi kuli. Kuli kerja, kuli bisa makan, kuli nggak kerja, kuli nggak bisa makan, kalau bos nggak kerja bisa makan. Itu kata-kata itu masuk ke bawah sadar saya ya. Karena memang saya juga ngalamin melihat ayah saya itu pulangnya malam-malam, kadang ya sering dinasnya di luar kota. Jadi jarang ketemu sama kita akhirnya kan. Dan saya juga melihat, oh iya benar juga ya, kayak soro banget gitu kan. Nah meskipun ya tidak selalu begitu ya, tapi ini kan perjalanan pribadi saya. Karena masuk ke bawah sadar saya, akhirnya saya juga terprovokasi itu. Satu itu yang membuat saya terprovokasi untuk jadi pengusaha. Yang kedua, kakak saya juga yang nomor 3 itu memang waktu itu membuka yang namanya fotokopian lah di samping. Kan ada rumah, pavilion rumah, ada fotokopian. Saya ngelihat dia ngitung duit setiap kali malam hari itu kan ya. Setoran-setoran gitu. Wah, jadi pengusaha itu enak juga ya. Akrab gitu kan sama uang gitu kan. Kalau jadi karyawan kan sebulan sekali ketemunya kan. Ini ketemunya setiap hari gitu kan. Oh iya, tambah akrab gitu kan. Nah, itu juga ada provokasinya ke situ ada, dan beliaunya juga sering membeli majalah waktu itu, majalah kewirausahaan namanya Swasembada. Majalah bisnis ya. Kalau namanya sekarang Swa lah ya, Swa. Nah, teman kan saya agak roaming ya. Waktu itu kan mungkin masih usia belasan tahun ya, mungkin usia 15-an tahun lah kira-kira. Saya hanya baca paling cuma di rubrik kewirausahaan. Nah, di rubrik kewirausahaan itulah saya mendapatkan kisah-kisah from zero to hero lah. Bagaimana pengusaha-pengusaha, terutama kalau Swa kan banyak kan konglomerat ya. Diceritakan dari nolnya bagaimana sejarahnya, baik itu Willem Surajaya, Lim Sulyong, dan dari yang taipan-taipan luar juga iya. Nah itu menginspirasi saya. Wow, mereka sebenarnya bisa ya dari nol itu seperti apa, bahkan minus gitu loh. Nah itu semakin menguatkan. Saya makanya waktu itu saya kelas 1, saya tidak masuk ke SMA, saya akhirnya masuk ke SMK atau STM lah dulu ya.
Nah itu semakin menguatkan saya untuk jadi pengusaha. Hanya saja kan waktu itu saya belum mulai, tapi saya udah mulai untuk invest lah ya. Invest lah sama kawan saya gitu kan. Kawan yang dia itu kurang mampu, akhirnya dia tapi punya kemampuan untuk buat molen. Nah itulah saya mulai invest pertama kali di situ. Gagal nggak masalah, karena memang saya sudah tercuci otak juga oleh ayah saya bahwa gagal itu hal yang biasa gitu loh. Betul. Nah yang penting kamu dapat skillnya gitu kan. Nah cuman kan kembali lagi, karena orang tua juga bukan pengusaha, jadi nggak dapat sosok seperti apa ya mulai usaha itu. Nah saya kuliah, gambarannya masih belum ada gitu ya Mas. Kuliah pun masih ya belum taunya kepepet ya pas kuliah. Karena kan ayah saya ini punya anak 7 orang. Jadi waktu itu kuliah bersama 4 orang. Agak berat kan sebagai seorang karyawan ya. Betul. Nah akhirnya dengan uang saku yang sangat mepet banget, saya nyari-nyari lah sambilan gitu kan. Ya jual beli apa yang bisa saya jual, dari pakaian kah, dari motherboard waktu itu kan, CPU kan begitu kan. Nah dari situ mulai terasah entrepreneurship-nya kan. Gitu kan. Oh, tapi saya masih belum paham apa bisnis itu kayak gini gitu kan ya. Nah, waktu lulus saya sudah punya uang lah sebenarnya dari jual beli itu. Bahkan saya sudah bisa dikatakan mandiri sebelum lulus. Sudah nggak pernah minta orang tua lagi. Jadi saya tapi cari kerja. Cari kerja ini kan tujuannya mau cari pengalaman dan yang saya daftar meskipun saya bagian engineer ya, atau saya lulusannya insinyur kan gitu kan, tapi saya daftarnya nggak ada yang jadi engineer. Saya daftarnya malah jadi sales. Oh oke, banting setir gitu. Iya. Nah cuman waktu itu ada satu lowongan di Astra, yang Astranya di Batam di pabrik chip, namanya Astra Microelectronics Technology. Nah, tapi ini lowongannya nggak ada bagian sales ya, karena kan dia B2B kan ya, larinya kan nggak ada di bagian sales nih. Nah, tapi ada bagian purchasing atau pembelian. Wah, ini pembelian kan menyangkut sama penjualan juga nih. Paling nggak saya bisa belajar sama orang-orang yang penjualnya juga kan. Nah, saya daftar di situ, alhamdulillah saya keterima. Nah, belajar di sana selama setahun 4 bulan, saya keluar, saya bangun usaha. Begitu. Nah, itu pun juga karena saya berhubungan sama supplier-supplier, ya membangun kredibilitas dalam situ, supplier percaya, karena ya kembali lagi, supplier, customer kan purchaser atau buyer itu biasanya kan lahan basah ya. Ya alhamdulillah saya kan sama sekali tidak pernah menerima sesen pun dari mereka dan tidak mau disuap. Mereka percaya sama saya. Nah itulah menjadi investor pertama kali saya. Menarik. Jadi tidak pernah terfikirkan jalannya bagaimana sih. Yang penting kita melangkah. Begitu ada kesempatan ditawarin, ya kalau kamu mau bangun usaha, aku mau invest, kan begitu. Nah, atau gabung sama aku lah begitu. Boleh. Jadi representatif kita aja di Batam. Dia supplier di Singapura, nah saya di Batamnya begitu loh. Nah, itu yang saya lakonin dari awalnya seperti itu, cuman ya setelah itu kan berproses ya. Saya sendiri sebetulnya kan ya tidak ada pilihan bangun usaha jenis apa. Itu yang di depan mata saya supplier. Saya sendiri pada dasarnya nggak suka yang namanya B2B berlebihan ya, karena kan entertain orang ya, kurang suka saya. Nah terus dari situ kan saya belajar tentang retail di tahun 2000-an. Nah mulai menguji coba bisnis retail lah begitu. Kira-kira begitu Mbak. Luar biasa sekali ya teman UB, itu tadi perjalanan dari Mas Jaya sendiri ya, bagaimana pada akhirnya yang ternyata background-nya engineer tapi banting setir jadi seorang usahawan gitu ya, pengusaha begitu. Jadi luar biasa sekali ya, tadi itu juga ada beberapa pengalaman yang bisa kita ambil juga bahwa Mas Jaya ini ternyata learning by doing juga begitu dari awal, yang pastinya juga relatable bagi teman-teman mahasiswa yang lagi nonton ya, di mana anak-anak rantau juga yang pasti butuh income lebih banyak gitu untuk kehidupan kita sehari-hari seperti itu, mulai dari jualan-jualan tipis-tipis gitu yang ternyata juga bisa menghasilkan untung dan menjadi cikal bakal begitu. Luar biasa sekali. Selanjutnya ini Mas, kita bahas seputar tadi yang Entrepreneur Academy. Gimana sih Mas pada akhirnya dapat melahirkan akademi seperti ini yang kebetulan kemarin baru selesai project ini ya, mentoring 28 mahasiswa UB itu. Nah, mereka sendiri itu perannya ngapain aja begitu? Kalau sejarahnya itu sebenarnya ketidaksengajaan lagi. Semuanya ngalir ya, karena saya dikenal sama kawan-kawan pada saat itu di Batam sebagai sosok pengusaha muda dari nol gitu kan. Nah terus teman-teman pada mulai berdatangan lah, Jay ajarin dong caranya bangun bisnis gimana dari nol. Nah saya
kasih tahu dari 1 orang, 2 orang, 3 orang. Nah, waktu itu saya ngikut organisasi. Nah, saya kan sudah mulai agak settle bisnis ya, udah mulai bisa didelegasikan. Saya kepengen belajar untuk berorganisasi, masuklah ke asosiasi-asosiasi gitu ya. Diajakin podcast begini nih. Nah, diajakin podcast di radio pertama kali. Saya awalnya saya bilang sama teman saya, enggak deh, bisnis masih kecil. Gitu kan. Ya Mas kan mending ya bisnis kecil tapi kan punya bisnis kan gitu. Nah, terus saya ngomongin apa? Nantilah aku yang jadi hostnya aja. Pokoknya ngomong gimana lah kayak Mas yang ngajarin orang-orang tuh loh, bangun usaha tuh loh. Tapi kan ini kan teoriku kan ya kayak gini-gini aja gitu, nggak apa-apa. Nah, jadi waktu itu saya begitu podcast, yang tanya banyak. Soalnya ya contoh kan selalu kan podcast kalau mulai bisnis tanya begini. Tapi kan Pak modal kan bisnis kan harus punya modal. Saya jawabnya nyeplos. Modal itu nomor 27, mental nomor 1. Nah, kayak apa tuh? Misalnya contoh kayak kita mau bangun usaha gini-gini gimana? Nah, saya kasih tahu langkah-langkah yang praktisnya seperti apa. Dan mungkin di situ kan oh iya ya. Dari oh ya itu pulangnya saya ditodong sama radio. Mas, aku buatin rubrik khususnya buat Mas J. Ditodong untuk siaran rutin di radio. Ya udah deh. Tapi ada hostnya kan ada. Nanti wawancara aja. Ya boleh deh. Dari situ di TV pun gitu juga, TV lokal. Mas, boleh nggak siaran rutin? Ajarin caranya gimana? Ya boleh deh gitu kan. Nah, disinilah mulai mengalir. Dari situ mulai dikenal sama teman-teman sampai ya mahasiswa kembali lagi. Mahasiswa bilang, Mas mau nggak Mas jadi narasumber untuk seminar kita? Kita lagi ada project nih buat IO. Gitu kan. Sudah deh, boleh. Tapi jangan mahal-mahal ya, itunya dicasnya biar banyak orang yang bisa ikut. Dicasnya 50 ribuan aja. Terus dia ada duitnya buat kamu aja. Saya gitu kan. Nah, saya gratisan aja. Nah, dari situ mulai bergulir. Saya mulai membuat asosiasi. Kenapa? Karena waktu itu gini, aku nggak mau deh panas-panas tai ayam gini aja. Aku kepengennya ada follow-through-nya nih, jangan seminar doang. Kita buatin komunitasnya, pertemuan 2 minggu sekali. Mulai itu mentoring gratis. Dari mentoring itu, nah saya mulai buat susun kurikulum gitu loh. Nah, pada saat itu saya juga ada dipinang sama institusi yang untuk roadshow di seluruh Indonesia, 40 kota. Jadi saya mulai ngajar di 40 kota nih, mentoring, seminar. Nah, dari sini saya melihat ada pola-pola. Oh iya, dikasih how to-nya. Kok nggak action ya? Nah, karena mentalnya atau mindset-nya itu masih salah. Ada penyakit bawah sadarnya. Alasan penundaan. Nah, disitulah saya, karena saya belajar juga, saya ngikutin banyak training ya tentang psikologi praktis. Kita sebenarnya NLP kan, ya kan namanya NLP, Neuro Linguistic Programming. Nah, dari situ saya buatin training pertama kali saya buatin namanya Entrepreneur Camp. Nah, itu berdiri tahun 2006. 30 Maret ini itu 20 tahun. Iya, 20 tahun. Betul. Luar biasa. Nah, setelah saya conduct training itu, actionnya bagus nih. Tapi nggak terarah. Ya kan? Nah, saya buatlah kurikulum yang saya uji coba dengan namanya Young Entrepreneur Academy tahun 2007. Di 19 tahun ini. Begitu. Nah, dari situlah YA ini mulai jalan. Awalnya nggak mikirin bisnis, jadi ya saya terima murid pertama itu 14 orang ya. Yang lunas sampai terakhir cuma 2. Jadi yang lain nggak lunas-lunas gitu. Iya. Depannya kalau saya tanya, gimana anaknya? Bagus, gitu kan. Niat, ya sudah nggak apa-apa lah. Karena kan saya punya bisnis yang untuk subsidi lah. Betul. Nah, tapi ya dari sini saya justru malah pas saya hijrah dari Batam ke Jawa, karena saya kan sudah nggak seberapa sreg dengan bisnis B2B yang banyak ada suap lah, ada entertain, saya nggak suka kan. Saya memutuskan untuk hijrah waktu itu tahun 2010. Nah, terus saya pada saat hijrah kan nggak bisa meninggalkan yang satu aja. Bisnis saya bisa tinggalin semuanya, tapi sekolahan kan nggak bisa karena saya kan terlibat di situ langsung kan. Pada saat membuat sekolah bisnis saya pindahin ke ke Bandung. Nah, disitulah yang entrepreneur ini mulai masuk ke Bandung ini. Nah, sampai ya mewabah ke tempat kawan-kawan, dan awalnya sebetulnya sempat tuh di UGM dulu tahun 2010-11 bahkan akan diambil lisensi kita. Tapi ya saya mintanya kan pada saat kan saya minta yang sudah lulus yang baru boleh ikut ini nih supaya bisa fokus. Yang fresh graduate iya, gitu betul. ya. Nah, tapi ya qadarullah nggak jadi karena nggak bisa dipenuhin, karena kalau beasiswa itu kan harusnya yang sebelum lulus katanya begitu. Pada saat itu ya. Nah, nggak jadilah ceritanya, singkat cerita.
berjalan dengan waktu, ya kita kerjasama dengan institusi, dengan CSR, nah dapat beasiswa lah ya, yang kita bisa berikan kepada para duafa yang supaya jadi pengusaha, jangan biar yang kaya doang yang jadi pengusaha. Nah, sampailah perjalanan kita masuk ke tempat training for facilitator untuk para dosen-dosen kampus-kampus negeri kan waktu itu kan, di 2 tahun yang lalu nggak salah ya. Nah, baru masuk ke sini nih. Akhirnya dari 16 kampus itu kita piloting nih 1 kampus, dan yang kita pilih Brawijaya. Karena pada dasarnya kita kerjasama dengan Brawijaya sejak tahun 2017. Ya, dengan adanya namanya Training for Mentors. Iya, Training for Mentors tuh 2017 pertama kali di Brawijaya sampai 2019 waktu itu. Dan terus COVID kan. Kita adakan Training for Mentors untuk pengkaderan mentor-mentor se-Indonesia. Nah, ya sudah, hubungan kita dengan Brawijaya harmonis. Nah, kenapa kita kontak di sini saja? Itulah cikal bakalnya di situ. Oke, luar biasa sekali ya teman UB, ternyata perjalanan dari pada akhirnya Mas Jaya ini melahirkan sebuah akademi ini yang awalnya itu cuma sekadar sharing-sharing aja begitu, sampai akhirnya berkembang, memiliki kurikulum sendiri, dan tentunya banyak sekali murid-murid ataupun menti-menti yang telah dimentori oleh Mas Jaya juga ya di akademi, di Young Entrepreneur Academy itu. Luar biasa sekali. Nah, ini mungkin teman-teman yang nonton ini penasaran ya Mas Jaya, khususnya mahasiswa nih yang lagi nonton ini, yang sebenarnya lagi struggle juga pengen bangun bisnis gitu ya, tapi nggak tahu nih mau mulai dari mana, apa aja yang perlu disiapin. Nah, kalau dari Mas Jaya sendiri itu sebenarnya bisa nggak kasih pesan buat teman-teman UB yang lagi nonton itu apa aja gitu peluang yang bisa kita ambil sebagai awal mula kita mau meniti karir jadi sebuah entrepreneur gitu. Jadi gini ya, kalau nomor 1 itu kan kalau bisa dipetakan, paling utama dalam seorang pengusaha itu adalah keberaniannya atau mentalnya duluan. Nah itu mindset lah gitu ya, kalau kita bilang kan. Kalau seandainya nggak berani nanggung risiko, berat gitu loh. Cuman kan risiko kan bisa diminimalisir dengan namanya ilmu, kan begitu ya. Betul. Nah jadi kita tuh sudah mengembangkan yang namanya framework atau kerangka berpikir yang mulai dari mindsetnya juga sampai langkah-langkahnya menjadi pengusaha itu bagaimana. Kan itu sudah ada, kita formulasinya kan sudah ada. Nah, kalau kita sendiri, sistem metodologi pengajaran kita itu kan based on experiential learning. Jadi prakteknya dibanyakin gitu loh. Kalau sekarang tuh mungkin lebih terkenal dengan namanya project based learning. Based learning. Project based learning. Sebenarnya kalau kita dulu mengatakan experiential learning. Ya, tapi mungkin lebih tepat lah sekarang project based learning dan gamification. Kita berarti semacam kayak game. Supaya apa? Supaya belajar bisnis itu tidak membosankan. Sebenarnya belajar apapun lah ya. Kita ini kan sedang mendesain juga bahkan kurikulum-kurikulum yang nanti dari dasar lah. Dari SD, SMP, SMA itu bagaimana, saya sudah uji coba dengan anak-anak saya juga kan itu. Bagaimana ini berbasis praktek dibanyakin daripada teorinya banyakin gitu loh. Betul. Itu intinya ada di situ. Nah, jadi contohnya nih ya, kalau belajar bisnis itu saya bahkan tidak pernah selama kita membangun YA ini yang Entrepreneur Academy, kita mulai dari deskripsi kewirausahaan adalah nggak pernah bahkan. Wes sakarepmu Anda mau mendeskripsikan kewirausahaan itu apa? Mendefinisikan ya gitu. Apa, bebas. Yang penting nomor 1 Anda bisa bangun usahanya itu bagaimana, dapat duit, untung gitu aja. Nomor 1 itu duluan gitu loh. Ya kan? Nah, ini ilmunya diperlukan apa? Nah, kita akan mulai dari basic survival. Basic survivalnya menjadi pengusaha itu, menurut saya ini adalah selling. Jadi nomor 1, kalau Anda, kan kalau tentara itu, nomor 1 harus bisa survive di hutan gitu kan. Betul. Itu basic survival seperti itu. Kalau berkelahi harus bisa tangan kosong, jangan pakai senjata duluan. Nah ini bagaimana? Kalau pengusaha itu selling. Jadi nggak punya modal, nggak punya apa-apa, Anda bisa mungkin ninggalin KTP. Mungkin bisa dengan pinjem barang orang, atau bukan pinjem ya namanya, ngutang orang untuk dijualkan produknya. Sekarang kan sudah gampang ya, namanya dropship kan, namanya affiliate. Itu bisa, ya kan? Nah, dari sini Anda bisa, kalau zaman dulu kan namanya selling lah paling gampang. Jadi artinya bawa barang orang, Anda jualkan, bantu jualkan. Nah, mulai bisa seperti itu gitu loh, ya kan? Itu yang saya lakukan juga gitu. Kalau saya flashback ke belakang, oh iya saya mulai dari selling duluan ya, basic survivalnya. Nah, waktu itu kan saya bilang ya, waktu masih kuliah, ada temen nih bawa pakaian nih, bawa baju nih. Terus dijual berapa?
zaman dulu nih ya, Iya. angkatan saya itu kan dijual Rp11.000 nih baju. Oke. Tapi tahunnya jangan tanya, nanti ketahuan usianya. Nah, Oke. dijual Rp11.000 nih di Surabaya itu kan. Nah, terus oke, kalau aku bantu jualin boleh nggak? Boleh, boleh. Nah kan, saya bantu jualin dia, saya ngambil tempatmu berapa? Udahlah, buat kamu karena soib 6.000 deh. Oke. Nah, ternyata dia tuh kulakannya 5.500 nih kan. Dia cuma ngambil sama saya murah banget tuh, Rp500. Nah, supaya saya bisa jualin dapat margin lebih besar. Iya. Setelah itu laku, jadi kalau dulu kan habis ngaji kan kumpul-kumpul gitu, itu gelarin aja gitu kan ya. Iya, Ya. betul. Nah, gelarin aja dulu kan ngaji di Keputaran gitu, habis itu kan udah gelarin aja, pada beli gitu kan. Nah, kita pakai juga, nah, terus wah siapa baju begini. Nah, ini aku jual nih 11.000 gitu kan ya. Nah, sama pokoknya harga sama aja, pada beli. Habis itu selesai kan, habis loh. Saya bilang, habis nih aku mau kulakan. Bisa nambah lagi nggak? Gini aja, kamu tak anterin ke Pasar Atom, nah gitu. Kamu kulakan sana aja, tak tunjukin tokonya, grosirannya di mana. Udah aja beli tuh. Saya lupa ya 2 atau 3 kodi lah saya beli kan, atau rosin ya. Saya beli, sudah saya jualan seperti itu lagi. Nah, itu asal muasalnya gampangnya kayak gitu loh. Oke. Ya kan? Nah, biasanya kan selalu begini, Mas, aku nggak pintar jual. Loh, aku juga nggak pintar jual. Emang kita lahir langsung bisa jualan? Ya nggak gitu lah. Harus Ya kan? meraba dulu. Nah, tapi kan aku kan malu, Mas. Mbok pikir aku gak isin-isin juga gitu deh. Lah kan kita kan sekarang mau malu-malu tapi kan kita butuh duit gitu loh. Kan gitu aja gampangnya. Nah, itu loh prinsip dasarnya seperti itu. Jadi kalau banyak alasan ya akan jadi pengusaha. Ya mau jadi apapun juga susah juga gitu loh. Jangan banyak tapi, jangan banyak nanti. Nah, konsepnya gitu aja. Nah, kalau udah kepepet apalagi kan gitu loh. Betul. Nggak punya duit nih kita harus berani jualan. Nah, mulai dari situ. Ada waktu itu zaman-zaman kan PC kan masih gede-gede tuh yang 386, 486, DX tuh ya. Nah, itu saya juga gitu juga. Ada yang ganti motherboard. Udah saya tinggal tawar aja. Kan nguping nih, kemudian nguping aja. Oh, itu kemarin sih itu butuh motherboard tipe ini ya. Nah, ini dijual sama teman saya. Kamu kepake nggak itu yang second? Enggak. Boleh nggak aku beli? Nanti aku bayar 2 hari. Saya bilang gitu. Kan gampang kan gitu. Bayar 2 hari. Oh, boleh. 140.000 ya, saya bilang gitu, saya beli. Boleh, saya jual 200.000. Ternyata 2 jam laku. 2 jam laku, saya store lagi ke dia nih. Loh, katanya 2 hari. Enggak, udah laku. Ya, bahkan saya pernah jual ke dosen saya juga. Kan, waktu itu kan saya jadi asisten laboratorium ya. Oh iya. Nah, microprocessor kan. Udah, dosen saya bilang, ya cariin dong. CPU second deh, gitu loh. Oke, butuhnya berapa? Speknya 386, 486 boleh deh. Berapa banyak? Ya 6 biji deh gitu. Kalau ada, oke. Ya kan tinggal datengin toko-toko komputer kan. Iya, betul. Ada yang second nggak? Ada. Harganya berapa? 275. Saya jual 325. Nah, dulu zaman kosan itu 1 bulan masih 70.000 kan gitu loh. Kan lumayan kan saya bisa dapat duit kos aja dari jual 1 ya. Plus dikit ya, bisa. Saya jualnya 6 biji kan gitu loh. Udah telepon kan, tinggal telepon guru, zamannya pakai kartu loh. Teleponnya lagi kan. Nah, telepon, Pak, ada nih Pak, 6 biji, berapa? 325.000, kan dapat 50.000 per satunya. Ada berapa? Ada 6. Oke deh, ambil sih. Pakai apa Pak ngambilnya? Loh, kamu ada duit? Anak kos Pak. Yaudah sini. Nah, kasih duit duluan. Kan bayarin ke sana, tebus kan? Ambil, anterin. Semudah itu kan. Jadi kan latihan jualan duluan aja. Betul. Nah gitu, dari yang kecil-kecil teman-teman nggak usah gengsian, Anda latihan jualan. Nanti Anda sudah mulai kenal duit, nah mulai Anda kecanduan nanti tuh. Benar. Gitu duluan kan. Siapa sih yang nggak kecanduan sama duit gitu ya di zaman sekarang gitu ya. Keren banget ya ternyata itu tadi. Jadi memang pesannya adalah kita jangan terlalu banyak teori. Teori itu penting ya, tapi juga harus diimbangi dengan praktiknya begitu. Dan untuk memulai menjadi seorang entrepreneur, khususnya bagi teman-teman mahasiswa, itu jangan banyak alasan teman-teman. Mulai aja dulu, dijalani. Dari situ kita bisa belajar sambil melakukan gitu, learning by doing juga. Nah, ini ada pertanyaan menarik juga ini Mas Jaya. Ini berarti kalau semisal kita jualan nih, dan kita udah mulai terbiasa dan udah mulai dapat income tipis-tipis gitu, kita kan nggak luput dari namanya pesaing ya namanya. Nah, itu kira-kira gimana sih Mas cara menanggulangi supaya mungkin teman-teman yang udah
mulai startup kecil-kecilan itu kayak nggak terlalu terfokus pada pesaing-pesaing di luar sana, takut banget nih kita jualan produk yang sama kok, yang A lebih gini, yang B lebih gitu Ya. Gimana? Kan pertama tadi kan basic survivalnya jualan. Habis jualan itu kan kita bisa ningkat ya. Apakah kita mau buka toko ya, atau kita buat produk sendiri. Kan gitu ya. Nah, jadi kan misalkan contoh gini, awalnya Anda mulai dari dropship lah gitu kan. Nah, sama anak saya juga mulai dari dropship, nggak saya modalin sama sekali kan. Jadi kan dari dropship, kumpulin duit, kulaan, kumpulin duit, mulai buat produk kan gitu loh. Ya. Nah, UKM itu lemahnya di research. Gitu kan. Nah, padahal kalau kita bisa membuat produk yang diinginkan oleh target market kita dengan diferensiasi yang kuat, tambahin dengan merek, dicantolin merek, brand, jadilah brand. Gitu kan? Gak bisa brand itu dengan tanpa diferensiasi gitu loh. Ya, artinya jadi komoditas yang dilabelin doang. Nah, riset produk dan riset pasar ini ada tips-tipsnya. Nah, kita membuat formula yang sederhana. Kita disebut namanya, kalau buat UKM yang atau calon-calon pengusaha yang modalnya cekak nih ya, itu kuncinya bidiklah pasar yang potensial duluan. Jadi ada 3 macam pasar nih, pasar yang berdarah, yang banting-bantingan harga sudahan, yang kedua yang potensial, yang ketiga yang masih tertidur. Kalau yang pasar tertidur kan kita harus mengedukasi pasar nih, betul. ya kan? Nah ini berat nih, ini harus jangka panjang kan mikirnya. Kita mulai dari pasar potensial. Apa nih pasar potensial? Pasar potensial tuh demand-nya besar, competition kecil. Ini sangat gampang gini aja deh. Yang demand-nya sudah besar dari zaman dulu sampai sekarang, katakanlah bisnis yang sudah atau produk yang sudah 30 tahun, 50 tahun eksis di market, tapi tidak ada merek yang terkenal. Contohnya begitu aja. Ya, contoh nih ya, saya tanya. Analogi sederhananya gitu. Ya gitu, saya contoh kayak gini. Makanan khas di sini, misalnya ada namanya risoles misalnya gitu. Risoles kalau di tempat di mana? Di Malang ini, apa sih merek yang terkenal? Kan gitu ya. Arem-arem di Malang nih, apa sih merek yang terkenal? Itu sudah eksis. Udah lama ya. Ya, atau minuman-minuman atau apapun itulah yang sudah eksis udah 30 tahun lebih. Nggak ada merek yang terkenal, demand sudah besar, tapi belum ada yang nge-branding. Nah, itu kita masuk di situ. Ya kan? Kita masuk di situ aja sederhananya. Ya kalau terlalu besar dikecilin lagi gitu loh. Ya misalkan kalau ngomong warung Tegal sudah banyak ya. Tapi di dalam warung Tegal ada namanya nasi campur. Nah, itu bisa juga nasi campurnya kita buatin sub kategori, dari kategori ke sub kategori. Kalau hijab mungkin hijab sport, mungkin hijab swim kan gitu ya. Nah, bisa juga dari sub kategori, dari kategori ke sub kategori. Dikecilin gitu. Ya, dengan mengecilkan medan tempurnya, lebih mudah membidiknya, lebih mudah menangnya. Ya kan? Ya, bisa kita mau tempur langsung dengan 1000 pasukan gitu kan ya. Allahu Akbar, mati lah gitu ya. Ya kecuali kita wali banget itu. Atau nabi. Nah ini kan nggak punya mukjizat kok gitu kan. Nah ya tentu aja harus rasionalnya duluan kan. Ya kita lakukan perang gerilya. Nah, perang gerilya tadi itu mengecilkan medan tempurnya. Ya kan? Nah, mengecilkan medan tempurnya dari satu sub kategori mungkin yang kecil, kita menang, lebarkan pada kategorinya. Nah, untuk memenangkan tadi itu kita harus mengerti medan tempur kita, ngerti musuhnya. Ya kan? Iya, betul. Nah, kompetitornya ini siapa? Oh gini, aku diferensiasiku kuat kok di sini. Diferensiasinya itu dipositioningkan gampangnya, dimasukkan ke tempat label, ya. Labeling kita dislogankan, ya, dikampanyekan gitu kan. Nah, kelebihan produk kita itu apa dibandingkan sama kompetitor? Nah, gitu kan. Diriset lah. Nah, diriset dan buat produk yang fit to the market kan gitu. Gampangnya seperti itu. Nah, ini sudah oke, dikenalkan, ya kan? Jadi riset pasar, riset produk. 2 ini menghasilkan produk unggulan. Habis itu ini sebetulnya 2 ini aja itu bisa growth organik. Perhatiin deh, banyak kita kalau gampang kan kuliner ya. Kuliner yang legend yang di Malang itu mungkin banyak yang pakai nama jalan. Kayak banyak juga yang pakai nama orang. Kenapa? Karena dia pada dasarnya tidak didesain pakai branding duluan gitu loh. Artinya eksidensial. Ya, bukan eksidensial sih, dia suksesnya itu berjalan dengan waktu lah gitu ya. Tapi long last. Betul. Contohnya rawon rampal ya. Contohnya nasi warung subuh dan yang lain-lain gitu ya. Nah, ini kan nggak pakai promosi-promosi seperti anak-anak sekarang gitu kan. Nggak perlu pakai viral-viral segala kan gitu loh. Viral tuh nanti, tapi fondasinya itu ada di pasar dan produk.
riset pasar dan riset produk. Kalau ini sudah oke, sisanya akselerasi. Ini bisa growth organik, tapi word of mouth terlalu lama kan. Nah, akselerasinya itu desain kemasan sama merek. Nih, merek sama kemasan. Itu untuk menciptakan stopping power. Kalau didistribusikan, orang itu ngelirik, stop, dia ngambil. Bener. Karena kita kan didistribusikan berkerumun dengan produk-produk yang lain nih. Nah, kalau tidak menarik untuk dicomot, nggak akan dibeli nanti. Benar. Ya, untuk menarik comot itu harus menciptakan stopping power-nya itu. Yang merek dan kemasan ya, yang tertentu, yang punya identity yang khas gitu loh. Uniqueness. Unik kan, unik di kemasan juga, bukan hanya unik di produknya. Nah, baru setelah ini oke, distribusi, promosi, dan konversi. Ya ini kita buat formulanya, namanya 7 formula, buka Solaris. Ya, sudah ada bukunya juga. Luar biasa, bisa dibaca juga ya teman-teman itu bukunya. Tadi siapa tahu pengen mendalami lebih lanjut begitu seputar cara menjadi wirausahawan, dimulai dari hal-hal yang mudah terlebih dahulu gitu. Keren banget ya tadi pemaparannya sangat jelas dan ini juga bisa ditonton ya oleh teman-teman juga, bisa disimak dengan baik juga ya pastinya. Nah kalau boleh tahu nih Mas Jaya, ini kalau semisal teman-teman mahasiswa khususnya sudah dimentori itu tadi, kira-kira itu kesalahan terbesar apa atau tantangan-tantangan apa yang paling sering muncul ketika seseorang baru meniti karir sebagai seorang entrepreneur gitu? Gini, kalau saya membayangkan flashback ya masa lalu. Pas bangun bisnis pertama kali itu kan zaman tahun saya itu waktu itu belum ada mentor-mentor bisnis ya. Itu kan kayak di lorong yang gelap. Kita nggak ngerti nih di gua lorong gelap. Ini kita harus ke kanan, ke kiri, ke depan, ke mana yang benar nih? Kalau dulu begitu gelap. Kalau sekarang tuh kebalikannya. Terlalu banjir informasi. Kan? Too much option gitu, terlalu banyak pilihan. Bedain yang noise sama voice itu aja bingung gitu loh. Ya kan? False information sama yang enggak itu yang mana gitu kan. Terlalu banyak mastah, terlalu banyak guru, itu juga bingung juga. Betul. Mana yang benar sih mentor A ngomong gini kan. Sudah bingung. Makanya ini teman-teman baiknya itu nyari kurikulum bisnis yang sudah teruji dan ikutin itu aja. Jangan banyak tengok kanan kiri. Malah susah nanti. Itu yang saya perhatikan ya. Nah, kalau itu sudah dapat, ikutin langkah-langkahnya. Ya. Misalnya rangkanya tadi itu kan, riset pasar, riset produk. Kadang-kadang ini riset pasar, riset produk disingkirkan karena belajarnya sama mastah selling misalkan. Tahu-tahu cuma ngomong, yang penting jualan gitu kan. Nah, mohon maaf ya, kadang-kadang kalau kita sering bilang yang ekstrim begini, produknya itu tai kucing. Dipromosiin sebagai coklat. Ini coklat. Pakai call, pakai influencer gitu kan ya. Pakai ads, advertising, ya ini coklat. Orang beli tai kucing. Ya ini kan jadi enggak ini tai kucing, tapi dia nanti promosi lagi. 1 orang ketipu, 10 orang ketipu, 100 orang ketipu, 1000 orang ketipu. Akhirnya bisnisnya gini, terus begini langsung nih. Ya enggak? Nah, jadi konversi atau omset tidak mencerminkan stabilan. Nah, kalau kita membangun dari fondasi yang kuat, tetap produknya harus ngangenin. Kalau produknya nggak ngangenin, ya tidak menghasilkan repeat post testimoni yang spontan, buat saya Anda harus riset produk lagi, gitu loh. Ya ini dikuatin dulu kan, jangan buru-buru lompat ke tahapan-tahapan berikutnya gitu loh. Itu kan, makanya ini perlunya formula. Ya, nah, tapi yang nomor 1 mindset, tetepan. Nah, mindset tadi kan kalau saya bilang jualan itu kan latihan bisnis ya, latihan mulai bisnis, belajar bisnis lah. Tapi begitu Anda sudah mulai bangun produk, ya, nah ini risetnya harus kuat. Nah begitu. Dan ini ada formulasinya, dan jangan banyak tengok kanan kiri, ya belajar yang nggak jelas gitu kan. Nanti malah mempersulit. Nanti buat Anda bingung. Gitu ya. Itu menurut saya seperti itu sih. Jadi jangan sampai karena terlalu banyak opsi nih teman-teman, malah nanti jadi salah jalan gitu. Jadi pastikan kalau semisal mau cari mentor, pastikan memang mentor yang terpercaya, yang sudah berpengalaman dan seluruh formulanya sudah teruji begitu ya, dan sudah ada output yang jelas juga begitu. Baik, luar biasa sekali ya teman UB, tadi kita sudah bahas sangat jauh sekali ya, mulai dari latar belakangnya Mas Jaya, bagaimana awal mula menjadi seorang entrepreneur itu seperti apa, kemudian tips and triknya untuk memulai sebuah bisnis. Mungkin terakhir ini Mas Jaya, boleh dong kasih
closing statement ataupun pesan bagi teman-teman yang lagi nonton ini yang mungkin lagi struggle tentang cara membangun bisnis gitu. Mungkin motivasi-motivasi bagi teman-teman yang pengen mulai bisnis juga. Ya, kalau buat saya gini, kalau baru mau mulai, ya kan saran saya itu beranikan diri duluan, itu mentalnya berani duluan. Jadi latihan-latihan yang sederhana tadi saya katakan, latihan jualan. Ya sekarang kan mudah ya, jadi afiliator bisa. Betul. Ya kan tanpa modal kan. Apalagi gitu. Digital ini ya. Iya betul. Ya. Mudah. Nah silakan Anda mau angle-nya mulai dari manapun, mau mulai dari bangun kolamnya duluan, traffic-nya gitu kan ya, silakan. Atau mau langsung jualan, coba juga silakan. Ya pokoknya momentumnya jangan sampai drop. Ya harus mulai berani duluan. Nah nanti masuk tahapan yang berikutnya baru Anda nanti tadi ya ngikutin tahapan riset produk dan yang lain-lain. Nah itu ikutin tahapan seperti itu. Sebenarnya kita sudah ngevideokan cukup banyak ya, YouTube saya juga sudah ada. Nah nanti teman-teman bisa nyimak lah di situ. Kalau fase-fase awal nanti Anda mengalami juga yang sebenarnya fase eksplorasi. Ya jadi belum tentu Anda mulai bisnis itu langsung ketemu yang cocok seperti apa, tidak. Ya kalau buat saya usia 30 ke bawah lah ya, itu anggap aja misalkan Anda mulai sekarang masih kuliah ya, 20 tahun misalkan ya. Nggak apa, Anda coba aja duluan. Jangan sampai berhenti itu loh. Coba. Nah, eksplorasi. Coba bisnis ini, nggak cocok. Coba yang lain, nggak cocok. Coba yang lain, nggak apa-apa. Tapi jangan ketemu masalah ngomong nggak cocok. Nah ini pola gagal. Kalau ketemu masalah harus Anda selesaikan. Jangan bersembunyi di balik kata tidak cocok. Itu tuh aja sih yang penting di fase eksplorasi. Begitu Anda ketemu eksplorasi, ketemu nih yang saya cocok. Misalkan kuliner kah, jasa kah, production kah. Nah ini kan sudah ada tipe-tipenya pengusaha ya. Atau saya mungkin tipe desainer, kreator, ya. Atau saya tipe yang IO, proyekan gitu kan. Nah ini beda-beda kan. Begitu Anda udah ketemu, saya di sini. Nah Anda fasenya lari ke scale up nih. Gitu, lari ke scale up ya. Jadi ini ilmunya beda-beda lagi, gitu kan. Nah jadi kalau kita memetakan dengan namanya pra-starting, belum mulai usaha, masih belajar usaha lah ya, atau inkubator. Yang kedua, fase starting. Habis starting, sudah mulai break even operasional, udah mulai profit ya, untung kan. Nah, masuklah ke tempat fase profiting, memaksimalkan profitnya. Baik itu memaksimalkan income-nya, juga meminimalkan pengeluaran, mengoptimalkan bisnis prosesnya, itu ada di sini, diolah di profiting. Nah nanti masuk yang fase yang ketiga, tangga yang ketiga ini systemizing. Ya, mendokumentasikan kesuksesannya. Systemizing sudah oke, diduplikasikan. Ya, multiplying, menduplikasikan kesuksesan itu, baik buka cabang, buka franchise kah, ya, apapun itu bentuknya atau diversifikasi usaha, silakan juga. Nah, terakhir baru masuk ke fase yang investing. Ya, baik invest ke society ya ataupun invest ke perusahaan kita lagi atau ke yang lain, ya. Itu silakan. Nah, itu fase-fasenya ada. Ikutin aja nih tangga-tangganya. Gitu ya? Luar biasa sekali ya. Itu tadi sangat inspiratif sekaligus motivasi bagi teman-teman yang mungkin masih meraba-raba cara membangun bisnis itu seperti apa, khususnya bagi teman-teman mahasiswa, teman UB yang lagi menonton podcast ini. Luar biasa sekali ya, tentunya pembahasan-pembahasan lainnya seputar bisnis juga jangan lupa untuk cek di YouTube-nya Mas Jaya ya, di nama channelnya Jaya Setiabudi. Jaya Setiabudi. Oke, bisa dicek juga, bisa ditonton juga, siapa tahu bisa menambah wawasan teman UB lebih dalam juga. Baik, luar biasa sekali ya teman UB, itu tadi merupakan penjelasan sekaligus inspirasi tentang strategi kemitraan strategis di Universitas Brawijaya dan tentunya tips and trik pengembangan wirausaha bagi mahasiswa dan alumni Universitas Brawijaya. Jadi memang banyak sekali yang bisa kita ambil ya dari diskusi pada hari ini dan jangan takut untuk memulai teman-teman karena kalau semisal kita tidak memulai dari sekarang kita nggak tahu nih akhirnya hasilnya akan seperti apa. Harus kita bangun mentality itu mulai dari dini. Siapa tahu kalian menjadi sosok-sosok selanjutnya yang akan menjadi from zero to hero. Baik, semoga bermanfaat teman UB dan jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Nyalakan terus notifikasi channel ini dan nantikan terus episode Bonsai on Podcast berikutnya. Baik, sampai jumpa teman UB.